Yang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memulai pendalaman Alkitab kita pada kesempatan siang hari ini, akan rekaman, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Namun sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa kita untuk mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur jika pada kesempatan siang hari ini kembali kami bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah pimpin sekian lama setiap kami masing-masing yang dengan penuh kesetiaan mempelajari firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengingat juga seluruh kami, saudara kami yang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tolong sehingga kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini boleh kami pelajari dengan baik, menjadi berkat bagi kami, dan kami semakin hari boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Alkitab kita, firman Tuhan berkata demikian. Saudara, di dalam pasal 3 ini kita akan melihat bersama-sama ada dua bagian yang akan kita perhatikan. Yang pertama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 yang merupakan berkat dari hikmat, dan kemudian di dalam ayat 27 sampai 35 nanti kita akan melihat bersama-sama pada bagian yang kedua. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Alkitab kita mengatakan demikian. Amsal 3 ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lembu-lembu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemberanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan aku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripada matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. 6. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.
Kemudian bagian yang kedua yaitu dalam ayat 27 sampai ayat 35 berbicara tentang anjuran untuk berbuat baik. 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga tinggal bersama-sama dengan engkau. 30, janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. 35 yang terakhir, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Sekarang mari kita akan bersama-sama melihat uraian dari Amsal pasal yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi bahwa di dalam pasal yang ketiga ini kita bisa membaca ada dua bagian yang bisa kita perhatikan. Bagian yang pertama di sini berbicara tentang berkat dari hikmat, ya, berkat dari pengertian itu sendiri. Kita bisa membaca dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita perhatikan. Ayat pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama ini dimulai dengan kata anakku, ya. Sulaiman membuka dengan sebuah kalimat yaitu hai anakku. Nah, di sini saudara sekalian dalam ayat yang pertama itu berisi tentang satu bentuk instruksi, ya, satu bentuk perintah dari seorang ayah yang ditujukan kepada anaknya, yaitu berbicara tentang hukum dan perintah. Ya. Ayah ini memberikan hukum dan juga perintah kepada anaknya. Nah, ajaran ayah kepada anaknya ini tidak hanya tentang peraturan-peraturan, banyak dari ajarannya yang juga bersifat gambaran, ada ilustrasi, ada semacam anekdot, sindiran, nasihat, dan sejarah. Karena memang itu merupakan sebuah bentuk variasi di dalam sebuah pengajaran yang ditujukan kepada anaknya. Nah, fakta yang diperintahkan dalam ayat ini untuk tidak kita lupakan adalah sebuah pernyataan bahwa kita dapat melupakan hukum Allah. Ya. Seorang anak bisa saja melupakan hukum Allah. Bahkan tanpa usaha di pihak kita akan melupakan kebaikan dan berbagai manfaat daripada hukum itu sendiri. Kita bisa melupakannya. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan, ya, suatu usaha untuk menjaga apa yang telah kita terima dari Tuhan dan kemudian juga membiarkan hati kita ini untuk bisa menyimpan kebenaran firman Allah itu di dalam hati kita, memelihara firman Allah itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan ayat kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada nasihat ayah yang diberikan orang tua itu akan memberikan paling tidak dua berkat kepada yang mau mentaatinya, yang mau melakukannya. Dikatakan firman Tuhan yaitu panjang umur dan lanjut usia, ya, serta juga damai sejahtera ini akan diberikan kepada kita semua, ya, yang mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Ini berbicara tentang perintah Allah. Ya. Tuhan yang memberikan perintah dan juga kita sebagai anak-anaknya kita mengikuti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati. Nah, kata sejahtera mencakup arti tentang suatu hubungan yang manis di dalam sebuah keluarga. Ada
sejahtera di dalam rumah tangga keluarga itu. Nah, kata itu sendiri berarti sebuah upah, ya, ada pahala, ada upah, bahkan sebuah hubungan yang baik, saudara-saudara, yang bisa diterangkan, yaitu melalui Yesus Kristus menjadi juru damai di dalam keluarga rumah tangga kita, saudara-saudara. Itu akan diberikan kepada kita semua, orang-orang yang sungguh-sungguh mau memelihara segala perintah dan kebenaran firman Allah itu dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kemudian janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara sekalian, di dalam ayat ini ada dua istilah yang digunakan Sulaiman, yaitu kata kasih dan setia. Ya, katakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudara-saudara, sifat-sifat yang agung ini seharusnya ada ya di dalam pribadi anak tersebut, anak yang masih muda tadi, dikalungkan ya di dalam kehidupannya ya, yang juga tertulis juga di dalam hatinya. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara untuk kita menyimpan akan segala belas kasihan dan kebenaran Allah di dalam hidup kita masing-masing. Belas kasihan dan kebenaran Allah ya tidak akan meninggalkan kita ya. Kebenaran itu akan tersimpan dalam hati kita kecuali kita ini meninggalkannya terlebih dahulu ya. Belas kasihan dan kebenaran Allah itu akan menolong kita untuk membersihkan hati kita di hadapan Tuhan ya. Dikatakan juga ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengatakan bahwa karena ketaatan pada ajaran yang ketiga ini, maka menyebabkan kita ini dapat diterima. Ya. Tuhan menerima kita, juga manusia itu akan bisa, pribadi sesama kita, maksud saya itu akan menerima kita. Dalam hal ini Allah menuntut kita, yaitu untuk juga bisa mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, tapi juga terhadap sesama kita. Namun sayangnya banyak orang saudara yang menginginkan perkenanan dari Allah, tetapi sayang mereka tidak bisa memiliki satu bentuk komitmen yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya terhadap belas kasihan dan kebenaran yang Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Ayat kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu sekalian, arti dari dua kalimat perintah ini begitu sangat jelas, ya, cukup jelas sekali. Ya, peringatan terhadap menipu diri sendiri dan juga meninggikan diri kita, meninggikan kepandaian diri kita sendiri. Perintah ini juga merupakan peringatan terhadap kita bersandar kepada perasaan kita saja, kepada perasaan diri kita sendiri. Nah, ayat ini mengangkat tentang manfaat dan pengertian, saudara-saudara, tentu saja tidak bertolak belakang dari apa yang telah dikatakan sebelumnya. Ini berbicara tentang pengertian kita sendiri atau hanya dengan pengertian akal budi kita manusia sendiri. Seharusnya ayat ini memberikan peringatan kepada kita ya, supaya kita ini jangan bersandar kepada hikmat diri kita, kepada pengertian kita sendiri, tetapi bersandar kepada pengertian yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Ya. Bukan bersandar kepada hikmat manusia yang bersifat sementara, yang hanya memberikan sesuatu yang kebenaran yang sesaat, tapi biarlah kita boleh bersandar kepada kebenaran, pengertian hikmat Allah yang bersifat kekal. Kemudian ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melihat peta kota itu dengan baik. Ya, bagaimana kita bisa melihat suatu jalan ketika memasuki suatu kota yang baru, saudara ya, di mana semakin kita mengenal peta kota tersebut, ya, seseorang masuk kota itu maka dia tidak akan
tersesat ya, kemungkinan untuk bisa tersesat di dalam kota yang baru itu sangat kecil sekali karena dia memang sudah mempelajarinya sedemikian rupa. Jadi dalam hal ini, saudara-saudara, semakin kita mempelajari Alkitab, ya, semakin kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, maka sedikit kemungkinan ya dalam kehidupan kita ini akan tersesat dalam perjalanan hidup kita. Kita digambarkan seperti seorang musafir yang dalam satu perjalanan menuju satu titik akhir di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, maka kita harus menetapkan langkah kehidupan kita ini menggunakan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena kita akan harus berjalan dalam satu jalan yang lurus, yang berbicara tentang jalan yang datar dan tidak berkelak-kelok, ya. Jalan yang penuh dengan berbagai macam hambatan dalam kehidupan kita, tapi kita harus berjalan di dalam jalan kebenaran, jalan yang lurus, yang dipimpin, yang diatur oleh Tuhan, bukan kepada jalan yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Yang artinya Bapak Ibu Saudara adalah kita ini harus menyadari akan fakta keberadaan Allah dan berserah penuh kepada otoritas Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengakui Dia seperti itu, maka Dia akan mengarahkan bagaimana jalan hidup kita yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ke-7 ini kita bisa melihat ada 3 perintah yang dilakukan akan memberikan sebuah perubahan kepada kehidupan kita. Kalau kita melakukan sebuah pengingatan kebenaran firman Allah itu, perintah ini kita kerjakan, ya, maka kita akan melihat ada satu bentuk perubahan dalam kehidupan kita sendiri, yaitu apa? Jangan menganggap diri sendiri bijak. Ya. Orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan tidak boleh menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya punya pengertian dan hikmat Allah. Yang kedua, takutlah akan Allah. Yang ketiga, kita harus menjauhi kejahatan. Maksud ini sama seperti di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, kita tidak dapat menginginkan hikmat kita sendiri di atas hikmat Allah, saudara-saudara. Bisa kita berjalan sendiri di dalam kebijakan kita, kebijakan manusia, saudara-saudara ya. Nah, bagian dari takut akan Allah adalah menghargai hikmat-Nya melebihi hikmat kita sendiri. Ya, karena hikmat Allah merupakan hikmat yang mulia, hikmat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan memberikan itu semua kepada kita semua tatkala kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mereka yang tetap memilih kejahatan walaupun menyadari larangan Tuhan tidaklah takut akan Allah. Ya. Ketika mereka tetap berjalan dalam kejahatan, mereka tetap tidak akan pernah takut kepada Allah, tetapi meninggikan hikmat mereka sendiri dibandingkan dengan hikmat Allah. Jadi mereka mengagung-agungkan hikmat manusia yang penuh dengan kebodohan itu. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu sekalian, sama seperti dalam Amsal 3 ayat yang kedua, ayat ini mengatakan bahwa kepercayaan kepada Allah akan menghasilkan kesehatan di dalam diri kita. Ya, kesehatan secara jasmani, secara fisik, dan juga kesehatan secara rohani. Ya, secara spesifik, ayat ini mengatakan bahwa percaya kepada Allah akan memberikan kesembuhan, kesehatan, ya, seperti sumsum di tulang-tulang kita, ya, memberikan kesehatan yang baik. Ya. Mengakui dan bersandar kepada Allah itu akan menghasilkan kesehatan di dalam tubuh kita. Kalau kita mengenal diri dengan baik dan kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, dikatakan Alkitab tadi, maka kita akan menjadi pribadi yang sehat, kita akan kuat, menjadi pribadi yang bijaksana di dalam Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu sekalian, firman ini memberikan banyak alasan untuk kita bisa memberi kepada Tuhan, ya. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa memberi adalah cara untuk memuliakan Allah. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita,
kita bisa berikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan mereka tidak memberi, mereka tidak akan memuliakan Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada Allah, kita akan bisa memuliakan nama Tuhan. Dikatakan juga, kita juga harus memperhatikan hasil pertama kepada Allah, ya, bukan hasil yang terakhir. Ya. Memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah, ya. Katakan tadi hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Kita seharusnya sebagai orang beriman kepada Allah memberikan hal yang terbaik, ya, di awal apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini, memberikan yang terbaik, ya, bukan yang terakhir dari apa yang ada pada kita. Yang mula-mula yang Allah berikan kepada yang awal tadi, kita harus berikan kepada Tuhan. Ya. Kita harus mencari dulu kerajaan Allah dalam pemberian kita, maka Tuhan akan menambahkan segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Kemudian maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, dalam ayat 10 ini dimulai dengan kata maka, ya. Kata ini menghubungkan ayat 9 dan ayat 10 berdasarkan sebab akibat. Nah, kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yang memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan, maka dikatakan, maka Ia akan memberkati kita. Konteks ini berhubungan dengan kondisi, situasi pada saat itu yang ada di satu pedesaan, ya. Ini terlihat dari pemakaian kata-kata hasil pertama dari panenmu, ya. Panenan kita, hasil kerja kita, hasil pertama diberikan kepada Allah. Ini berbicara tentang memang konteks alam pedesaan di Palestina pada masa itu. Kemudian juga berbicara lumbung-lumbung dan bejana-bejana dengan air buah anggurnya, hasil panenan kita. Memberi kepada Tuhan tidak akan mengurangi apa yang menjadi milik kita, ya. Kita sudah memberikan bagian kita kepada Allah. Tuhan sudah memberikan bagian kita terlebih dahulu. Ya, itu tidak akan pernah mengurangi akan segala apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Maka bahkan kita mengatakan Tuhan akan menambahkan, ya, Tuhan akan mencukupkan, menambahkan, memberi kepada kita apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Ini berbicara bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kemudian, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak Ibu sekalian, ayat 11 ini merupakan sebuah bentuk paragraf baru, ya, bagian yang baru yang dimulai dengan kata hai anakku. Tentu saja Tuhan mendidik dan mengoreksi kita, tetapi bukan dengan maksud dan tujuan yang jahat. Ya. Kitab jelas mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, jangan bosan akan peringatannya. Firman Tuhan ini dipakai Allah untuk apa? Untuk mendidik kita, mengoreksi diri kita. Bang, Bapak Ibu sekalian, untuk dikoreksi itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Banyak orang tidak mau dikoreksi, tidak mau diperlihatkan kesalahannya, saudara. Tapi orang yang suka menerima nasihat, orang yang mau menerima perintah Tuhan tadi, ya, berbuat sesuatu yang baik, ya, maka dia akan jadi pribadi yang bijaksana. Ya. Beda dengan orang-orang yang suka membantah, orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran firman Allah, maka sulit untuk dia bisa mengalami satu bentuk perubahan di dalam kehidupannya. Ya. Dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dan sekalian, menurut ayat ini, sebagaimana seorang anak itu tidak mudah, ya, untuk menerima satu bentuk didikan, kemudian juga disiplin dari ayahnya, ya, tidak mudah. Demikian juga tidak mudah bagi orang percaya, ya, kita semua, untuk menerima satu bentuk pendisiplinan dari Tuhan. Ketika Tuhan mendisiplin kita, mengoreksi hati kita,
itu tidak mudah untuk kita bisa berbalik, bertobat, meninggalkan semua perbuatan kita. Anak yang dipukul oleh orang tuanya biasanya tidak percaya bahwa orang tuanya itu memukul karena mengasihi anak tersebut. Ya, biasanya begitu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang masih kecil yang tidak sadar, tidak mengerti, itu mengira bahwa orang tuanya tengah berbuat jahat. Sebetulnya, saudara-saudara, orang tua itu memberikan didikan supaya anak itu boleh kembali kepada jalan Tuhan. Nah, demikian juga sukar bagi kita orang percaya ketika kita memberikan diri kita mau mengalami satu proses kesukaran, ujian, sakit, penyakit, dan sebagainya, kita bisa melihat itu merupakan satu kesempatan di mana Tuhan itu memberikan ajaran, didikan kepada kita, dan kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara, sangat sulit kita orang percaya untuk bisa memahami itu. Alkitab mengatakan bahwa kita akan diberikan hikmat pengertian kepada Allah. Memahami itu semua kalau kita mau bertindak dengan sikap hati yang rela mengasihi Tuhan dan mau bertumbuh dalam Tuhan. Ya, maka Tuhan akan mengasihi kita dan Dia sangat peduli terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi sehingga Dia tidak meninggalkan kita dalam kondisi apapun juga. Tuhan akan menyertai. Nah, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Bapak Ibu sekalian, kata pembuka dalam kalimat ini adalah dibuka dan satu kalimat, berbahagialah. Nah, kata ini dipakai memberikan satu bentuk pahala, upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari hikmat dalam kehidupannya. Dalam ayat sebelumnya dicatat bahwa orang yang mencari hikmat itu akan disambut, ayat 4, akan menghadap sehat, ayat ke-8, kemudian kaya, ayat 2, ayat 10, dan berusia panjang dalam ayat yang kedua. Nah, dalam ayat ini menambahkan satu berkat, Bapak Ibu sekalian, yaitu orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Dikatakan dia akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Mengapa? Karena hikmat itu menghasilkan satu kebahagiaan. Hikmat menghasilkan satu kepuasan di dalam kehidupan pribadi orang tersebut. Nah, kurangnya kebahagiaan adalah tanda kurangnya hikmat. Ya, orang tidak bahagia dalam hidupnya karena memang tidak memiliki hikmat Allah. Kurangnya hikmat. Orang yang telah menolak hikmat Allah, mengikuti hikmat dunia ini, maka dia menjadi pribadi yang sama sekali tidak berguna. Ya, karena berjalan dalam hikmat dunia, hikmat manusia, dirinya sendiri yang berdosa. Kemudian katakan karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara-saudara sekalian, jika orang-orang percaya itu memahami bahwa hikmat itu adalah satu kebenaran dan nilai Allah yang begitu sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat berharga, daripada emas, perak, atau apapun juga di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan jika dia memberikan satu bentuk prioritas hidupnya kepada firman Allah, kepada hikmat Allah, maka mereka akan mengalami satu kebahagiaan. Ada sukacita, memiliki kebahagiaan sukacita yang terus memancar keluar di dalam dirinya, yang tidak dapat dibandingkan dengan betapa nilainya sesuatu yang berharga dalam dunia ini. Kita menggambarkan emas perak tidak ada nilainya, ya, dibandingkan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada pribadi tersebut. Ya. Lebih baik memiliki hikmat daripada Tuhan, daripada memiliki perak dan emas yang fana dalam dunia ini. 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara sekalian, ini yang dimaksud dalam kalimat di sini adalah hikmat dan pengertian pada Tuhan. Ya, Tuhan beri hikmat pengertian kepada kita. Tidak ada yang kita inginkan yang sepenting hikmat. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, pada sekarang ini hanya sedikit orang ya yang bisa mengerti, yang bisa memahami akan nilai-nilai hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Sebetulnya hikmat itu merupakan sesuatu pemikiran Allah yang begitu sangat tinggi sekali, yang tidak dapat dipahami oleh kita, menghasilkan satu pengertian yang benar, tapi sayang banyak orang justru
tidak hidup di dalam hikmat Allah, saudara-saudara ya. Nah, kemudian dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, ayat ini melukiskan tentang seorang wanita yang dikatakan sebagai orang yang penuh dengan kemurahan hati, murah hati, memiliki pemberian di tangannya. Dikatakan dia adalah hikmat yang memegang umur panjang di satu tangan, kekayaan, kemuliaan di tangan yang lain. Nah, pemberian ini diberikan hanya kepada mereka yang mau menerimanya, saudara-saudara. Nah, tangan kanan melambangkan kuasa, melambangkan kekuatan, ya, power dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi hal yang paling hebat tentang memiliki hikmat adalah hikmat memberikan umur panjang, ya. Orang berhikmat tadi katakan Tuhan akan memberikan umur yang panjang. Hikmat juga mendatangkan kemakmuran dan kehormatan. Inilah yang diinginkan semua orang, tapi hanya sedikit yang bisa melihat hikmat Allah sebagai cara untuk mendapatkan hal-hal tersebut, saudara-saudara. Maka dikatakan ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Saudara-saudara, sejalannya, ya, kata pembuka dalam ayat 17 bukan dengan kalimat jalannya, ini berbicara tentang hikmat dan pengertian. Ya. Orang yang mendapatkan hikmat, orang yang berbahagia karena memperoleh pengertian, kebijaksanaan daripada Tuhan. Jika orang-orang tidak bahagia karena mereka tidak hidup dalam hikmat Allah, ya. Hidup dengan hikmat dari dunia yang menghasilkan satu kematian, menghasilkan maut yang kekal di dalam diri orang tersebut. Hikmat dan pengertian itu memberikan kebahagiaan, memberikan satu kedamaian dalam hati kita. Tidak bahagia dan damai, tidak memiliki hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Di ayat ini yang mengatakan bahwa hikmat Allah juga akan menghasilkan kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan. Ia akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Bapak Ibu sekalian, paragraf ini ditutup di dalam ayat 18, ya. Ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat ini menggambarkan tentang pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Dan Allah sudah mengusir Adam dan Hawa dari taman itu agar mereka tidak memakan dari pohon kehidupan itu selama-lamanya. Jadi jika kita tidak mengikuti didikan Allah, maka kita akan menderita karenanya. Orang-orang, pribadi yang tidak mau hidup di dalam pimpinan hikmat Allah, maka dia akan mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Kemudian dalam ayat 19-20, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat yang ke-19-20 ini, maka kedua ayat ini meskipun membahas tema hikmat, namun berbeda dengan ayat-ayat lain di dalam pasal ini, saudara-saudara. Ya. Nah, kedua ayat ini mengingatkan kepada satu bentuk pernyataan Tuhan dalam kitab Ayub. Saudara membaca dalam ayat pasal 38-41, dan juga puji-pujian kepada hikmat di dalam Ayub pasal yang ke-8. Nah, jadi Allah ialah pencipta langit bumi dengan isinya, di bawah pimpinan kedaulatannya, di bawah otoritasnya, semua itu berada di bawah kendali kuasa Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia ini, di dalam segala susunan penciptaan Allah ini, tata surya dan ruang angkasa, semuanya itu berada di dalam kendali kuasa Tuhan. Ya. Pelajaran ini adalah kalau Tuhan memakai hikmat untuk mengendalikan dunia ini, maka betapa pentingnya kita perlu memiliki hikmat Allah untuk bisa menaklukkan dunia ini, menaklukkan bumi ini. Banyak orang memakai hikmat manusia untuk kepentingan pribadi, untuk pemuasan diri pribadi, untuk kepentingan kelompok mereka masing-masing, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, orang yang berhikmat, orang yang mendapatkan kebijakan daripada Allah adalah orang yang mengerti firman Allah dan memberikan kita
kepada hikmat dan otoritas atas ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka semua akan dapat kita lakukan dengan baik, kita kerjakan dan kita kembalikan bagi kepentingan sesama kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Saudara, berfokus kepada hikmat dan kebenaran Allah tidak bisa hanya menjadi sesuatu yang kita lakukan sesekali saja dalam kehidupan kita. Tidak boleh membiarkan kebenaran dan ketetapan Allah menjauh dari mata kita, tapi setiap kehidupan kita bersama-sama harus kita fokuskan, kita pusatkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Jadi kita harus memfokuskan mata hati kita kepada Allah. Nah, kata kebijaksanaan artinya adalah sebuah rencana, biasanya jahat dan penuh kelicikan, namun terkadang baik dan penuh dengan suatu kehati-hatian. Kebijaksanaan dapat diartikan sebagai memiliki, menunjukkan penilaian yang baik, pengendalian diri di dalam setiap perkataan atau perilaku dengan sikap hati yang penuh dengan kehati-hatian dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Sekalian, ayat 22 ini hanya memberikan sedikit tambahan baru. Pahala hikmat ialah umur panjang, itu sebuah perhiasan bagi lehermu. Hikmat dan kebijaksanaan atau pengertian memberikan kehidupan bagi jiwa kita, di mana pikiran dan emosi kita berada, saudara. Itu juga dapat membuat kita terlihat baik di mata orang lain, dikatakan seperti kalung, perhiasan pada leher kita. Maka dikatakan ayat 23, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Saudara-saudara sekalian, hikmat juga praktis digambarkan sebagai sebuah lampu senter, atau tali bagi para pendaki gunung, untuk bersiap-siap ketika mereka menghadapi sesuatu kesulitan dalam perjalanan mereka. Nah, hikmat ini akan memberikan kepada kita, mencegah kita tidak mudah tergelincir, terpleset, ketika malam hari kita sangat membutuhkan penerang, membutuhkan tali untuk mengikat kita. Jadi mereka yang tidak aman dan sepertinya terantuk, seringkali tidak berjalan di dalam hikmat dan pengertian Allah. Sebabnya mengapa mereka itu tetap dan berada di dalam berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah di dalam kehidupannya. 24, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saudara, firman Tuhan akan menolong kita untuk tidur, memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 26 ayat 3 mengatakan, memberitahu kita bahwa kita ketika kita menjaga pikiran kita tetap pada Tuhan, pikiran kita kepada Allah, maka Tuhan Allah akan menjaga kita agar tetap di dalam kehidupan yang penuh dengan sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita akan mengalami damai sejahtera yang sempurna. Dikatakan kita bisa mengalami tidur, berbaring dengan nyenyak, berbaring dengan pimpinan Tuhan karena ada hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mempunyai janji dan hikmat Allah, bahwa ia akan mengalami satu bentuk kenyamanan hidup, ketenteraman hidup. Bahkan dikatakan dia bisa tertidur tanpa ada ancaman, ketakutan di dalam dirinya, karena sejahtera Allah tadi. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki hikmat, berarti kita ini beriman, kita percaya kepada Tuhan, yang berarti menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Sehingga kita tidak perlu takut akan menghadapi apapun juga kehidupan kita, termasuk masa depan diri kita, saudara. Berapa orang hidup dalam ketakutan, kita bisa perhatikan bagaimana mereka mengalami ketakutan
ketakutan yang begitu rupa. Ya. Dan ini bukanlah hikmat Allah, saudara. Jika kita memiliki pengetahuan yang cukup bahwa Tuhan adalah jaminan hidup kita, tidak ada sesuatu yang membiarkan kita ini terjerat dalam hidup kita, dan kita tidak akan bisa mengalami kesusahan, ketakutan dalam dunia ini yang begitu rupa. Karena apa? Karena hikmat Tuhan itu memberikan pengertian kepada kita, menghasilkan sejahtera, damai, kenyamanan yang sungguh meluap, memancar dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan tanpa ada ketakutan sedikit. Kenapa? Sejahtera tadi memancar keluar dalam hidup kita, dalam hati kita masing-masing. Mengalahkan segala ketakutan di dalam dunia ini. 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ayat 26 ini merupakan sebagai penutup dari paragraf ini, memberikan penghubungan yang lebih jelas antara Tuhan dan hikmat Allah. Jika Tuhan ada di pihak kita, memanglah demikian. Ya, maka siapa yang dapat melawan kita, saudara? Kita berada di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Kita bersandar kepada Tuhan, yang bisa memisahkan diri kita dari Tuhan. Kenapa Tuhan itu sebagai sandaran di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, sebagai bagian akhir pada pasal ketiga ini, kita membaca dalam ayat 27-35 yang merupakan anjuran untuk berbuat baik. Ya, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, ini dibuka dengan sebuah pernyataan, yaitu janganlah yang mengajar kita, memberi kepada mereka yang membutuhkan, ya, kepada orang-orang yang memang dalam kondisi berkekurangan. Ya. Jadi janganlah menahan kemurahan dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita tidak boleh menahan kebaikan hati kita untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, jika kita dapat memberikannya kepada orang-orang itu, saudara, maka kita bisa memberikan pertolongan kepada pribadi tersebut yang memang layak untuk mendapatkan pertolongan. Alasan dari kemakmuran kita bukanlah hanya untuk menyediakan semua kebutuhan diri kita saja, saudara, ya. Tetapi juga kita harus mengingat akan segala apa yang kita punya, yang Tuhan berikan kepada kita, adalah juga untuk kita bisa membantu, memberikan bantuan, pertolongan kepada setiap orang. Dan dikatakan itu merupakan sebuah pekerjaan yang baik yang harus kita kerjakan. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara, ayat ini berbicara kepada kita agar kita tidak menunda-nunda di dalam perbuatan baik kita. Ya. Malah kita seharusnya melakukannya ketika ada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik kepada sesama kita. Tapi dikatakan Alkitab, lakukanlah sekarang. Ya, jangan berkata pada sesama, pergilah, kembalilah besok. Jangan, ya. Tapi apa yang dapat kita lakukan hari ini? Kita harus kerjakan pada sekarang ini. Jadi ayat ini bukan hanya berbicara mengenai mereka yang tinggal di sebelah rumah kita, tetangga kita, begitu kita bisa berbuat baik kepada mereka karena dia bertetangga dengan kita, tetapi kepada siapapun juga yang kita kenal, ya, yang kita tahu, orang-orang yang bergantung kepada kita, yang mereka yang membutuhkan sandaran, pertolongan kepada kita, ya, orang-orang yang membutuhkan, yang bergantung kepada kita, maka itulah pribadi-pribadi objek kita yang harus kita bantu, karena mereka adalah termasuk bagian dari sesama kita, ya. Kemudian 29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara, ayat ini melanjutkan tema, melakukan kebajikan kepada tetangga kita, berbuat baik kepada saudara kita adalah kewajiban kita. Betul, ya. Nah, di mana seseorang musuh tidak akan percaya kepada kita, tapi seorang tetangga itu percaya kepada kita. Nah, kalau kita merencanakan yang jahat kepada dia, maka kita melakukan dua macam bentuk kejahatan yang kita lakukan, perbuatan jahat itu sendiri dan merusak kepercayaan kita
kepadanya. Ya, kita sudah dipercaya, tapi itu akan merusak kepercayaan kita kepadanya. Sebab itu janganlah mengambil keuntungan dari seseorang yang mempercayai kita. Jagalah akan segala kepercayaan kepada mereka, saudara. Kemudian janganlah bertengkar, tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Saudara, ini dibuka dengan kata janganlah bertengkar. Ya. Satu-satunya pembenaran untuk satu pertengkaran adalah kadang orang bisa mengadakan satu bentuk pembelaan diri, membela diri sendiri. Orang yang suka bertengkar karena mereka mau menjadi pribadi yang dianggap pemenang di dalam pertengkaran itu, ya, dibandingkan dengan pihak lawan yang lemah yang tidak bisa buat apa-apa, saudara. Dirinya lebih penting, lebih berharga. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita dapat menjaga diri kita, ya, membuat diri kita ini bisa berdamai satu dengan yang lain. Ya. Jangan membuat satu perdebatan, pertengkaran yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga dikatakan 31, janganlah iri hati kepada orang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Saudara, ini merupakan sebuah peringatan terakhir dari ayat ini, yaitu terhadap bahaya iri hati. Tongkakan dalam diri kita. Mengapa? Ada orang yang bisa iri hati kepada orang yang lalim, saudara-saudara. Ini biasa saja terjadi, ya. Mereka bisa saja iri pada orang-orang yang memang berbuat kelaliman kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Nah, jika orang itu hanya melihat hal yang bersifat sementara, karena mereka melihat, oh, nampaknya mereka hidup nyaman dan sebagainya, tapi itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Mereka berbuat kelaliman pada orang lain. Nah, satu-satunya alasan ada orang iri hati kepada orang yang lalim karena mereka melihat sesuatu itu yang nampaknya nyaman dalam hidup mereka, makmur dalam dirinya, toh ternyata itu hanya bersifat sementara, sesaat. Jika mereka melihat dari berbagai hal, dari sudut pandang kekekalan, kita melihat dari sudut pandang bagaimana secara kekal, ya, tidak sesaat dalam dunia ini, maka tidak ada orang yang akan berbuat kelaliman. Ya. Lalim, berbuat jahat sedemikian rupa, maka orang itu akan merupakan suatu bentuk perbuatan kekejian bagi Allah. Dan satu kali mereka akan menuai apa yang mereka tabur. 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara-saudara, dalam ayat 32-35 ini mengajarkan kepada kita tentang sebab-sebab dari peraturan tersebut. Janganlah melakukan hal-hal yang jahat, ya, karena Tuhan pasti akan membalaskan perbuatan tersebut. Ketika seseorang berbuat jahat, dikatakan kontras yang terdapat dalam ayat ini adalah kebencian kepada orang jahat dan kepercayaan pada orang benar. Nah, biasanya orang benar akan dikasih, akan diberkati Allah, disertai Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat benci kepada satu bentuk penyesatan dan mereka akan berakhir dengan satu bentuk keburukan dalam diri mereka. Tapi siapa yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Ketiga, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Sudah dalam ayat 33 ini kita mendapati kembali tentang adanya kutuk dan berkat, ya. Dalam ayat 33a dan 33b ini masing-masing menggunakan kata rumah yang tidak dapat kita tafsirkan sebagai satu bentuk bangunan rumah kita, saudara-saudara, karena memang maksudnya tidak demikian, tapi berbicara tentang satu kehidupan dari sebuah keluarga atau dinasti, saudara. Nah, apabila ia menjadi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tapi orang yang rendah hati dikasihinya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang jahat disebut sebagai pencemooh, ya. Orang yang baik disebut sebagai pribadi orang yang penuh dengan kerendahan hati. Kesombongan dibenci baik oleh masyarakat kuno, masyarakat Israel pada masa itu, tapi juga masyarakat kita pada masa sekarang ini. Tuhan sangat membenci adanya dosa-dosa kesombongan dalam kehidupan mereka. Ya. Bahkan Tuhan lebih membenci karena ia dapat melihat hati manusia. Tuhan bisa menyelidiki hati manusia yang paling dalam sekalipun. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersikap penuh dengan kerendahan hati. Jadi dalam ayat ini berbicara menentang orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak, orang yang sombong di hadapan Allah. Nah, dikatakan dalam ayat terakhir 35,
Orang yang bijaksana akan mewarisi kehormatan, tapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Dalam ayat ini berbicara tentang daftar perbandingan orang yang bijak dan orang yang bebal. Ya. Di mana orang yang bijaksana akan menerima kemuliaan Allah, sedang orang yang bebal akan mendapatkan cemoohan daripada Tuhan. Hal ini adalah janji yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau bersikap bijaksana dalam dirinya. Cemoohan bagi yang orang-orang yang bebal tadi adalah keburukan dalam hidup mereka. Orang bebal begitu rendahnya sampai dikatakan rasa malu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, sebagai satu bentuk kemajuan saja, saudara. Ini merupakan sesuatu yang sangat fatal sekali dalam kehidupan orang-orang yang bebal. Mereka mendapatkan cemoohan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir pembicaraan kita pada siang ini adalah memberikan kesimpulan. Yang pertama, orang yang berhikmat adalah orang yang menjadikan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan sebagai tolok ukur dalam kita bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga tidak akan menahan kebajikan, ya, bukan saja kepada orang miskin, orang asing, anak yatim piatu atau kepada para janda, tapi juga kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang akan bertindak, berlaku dengan penuh kebaikan dalam dirinya, tidak menahan-nahan lagi kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ia akan menghindari pandangan, tindakan kejahatan kepada sesamanya. Tidak lagi memandang kelaliman untuk berbuat jahat kepada sesamanya, tapi justru dia berbuat dengan sikap hati yang penuh dengan kemurahan Allah. Ya, tidak akan bertengkar dengan sesama, apalagi tanpa alasan yang jelas. Ya, tidak akan iri terhadap jalan kehidupan orang lain, saudara-saudara. Dengan cepat mengumpulkan kekayaan melalui tindakan-tindakan kelaliman, kebengisan, kejahatan yang dia lakukan. Ya, tapi dia pergunakan itu semuanya untuk kebaikan orang lain. Kemudian yang kedua, Tuhan akan memperlakukan orang berhikmat sekaligus juga adalah orang benar dan yang berbeda dengan orang fasik. Ya, di mana Tuhan akan menghukum orang fasik, memberkati orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, uraian kitab Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai 35 pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebentar sore kita juga akan bersama-sama kembali mendengar ulasan Amsal 3 dari Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto, dan kita akan bersama-sama akan belajar kembali mempelajari firman Tuhan pada malam hari nanti, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita, melengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadikan kita pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang bijaksana di dalam Tuhan. Karena kita mentaati seluruh hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada siang hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dicerahkan kembali akan begitu pentingnya hikmat Allah dalam kehidupan kami dan berjalan dalam kebajikan, kemurahan, dan kami boleh melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Surgawi, sebentar jikalau sore kami juga akan mendengarkan kembali uraian firman Allah dari Pak Penatua Insinyur Indra Haryanto. Tuhan memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu, sehingga kami boleh dijelaskan kembali, cerahkan kembali melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, yang menyerahkan pemberitaan firman-Mu akhir pada PA siang hari ini, rekaman siang hari ini dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, naikkan segala syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.